Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah game Roblox. Nah, ternyata game online yang bermasalah itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Jadi bisa terpengaruh secara psikologis. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kembali di Kompas Siang, saudara, game Roblox populer dan digemari anak-anak menuai sorotan. Apalagi Mendikbudrismen melarang permainan ini dan tak ragu memblokir permainan Roblox jika terbukti mengandung unsur kekerasan. Permainan online Roblox tengah digandrungi anak-anak. Roblox adalah platform daring yang memungkinkan pengguna membuat dan memainkan berbagai permainan secara gratis. Tapi belakangan, game Roblox menuai sorotan. Pemerintah mewanti-wanti agar anak-anak tidak mengakses game online yang mengandung unsur kekerasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta orang tua mengontrol anak-anaknya agar tidak terpapar kekerasan di game online. Mendikbudrismen juga mewaspadai game online yang bisa disusupi konten judi online. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Ya, jadi bermain gamenya nggak masalah, tapi yang masalah adalah apa yang dimainkan. Dan orang tua harus mengawasi ya anak-anaknya lagi ngapain aja di game itu. Kalau misalnya game itu berbahaya, kalau bisa dibatasi ataupun dilarang supaya tidak mempengaruhi anak tersebut ya, karena anak masih kecil nih ya, masih banyak belajar. Kalau misalnya dia belajar sesuatu yang tidak seharusnya dia pelajari atau dia lihat, dia ketahui, itu bisa berbahaya bagi seorang anak ya, apalagi anak itu masih polos, dimana dia itu masih menyerap banyak informasi. Kalau informasinya itu salah, dia akan membuat kesalahan di kemudian hari karena dia mencontoh, wah ini sesuatu yang bagus nih gitu, padahal sesuatu yang bagus itu ternyata hal yang buruk ya. Kalau anak tuh mungkin hanya meniru saja, tapi padahal meniru tadi itu belum tentu semuanya adalah hal yang baik. Maka dari itu orang tua harus ikut campur dalam pengawasan juga. Kita tak ragu blokir game Roblox, apalagi jika permainan itu sampai memengaruhi perilaku anak-anak. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang, bukan hanya Roblox, tapi juga permainan online lain yang mengandung kekerasan. Semuanya berarti. Tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Ya bagus kayak gini. Soalnya kan harus melindungi generasi selanjutnya. Bayangin anak kecil ya, anak kecil yang belum banyak mengetahui, masih polos gitu. Kalau misalnya mereka tidak dilarang, tidak dicegah, diawasi gitu ya, mereka mungkin akan mengakses tadi hal-hal yang berbau kekerasan ataupun sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh anak tadi. Itu maka dari itu pemerintah juga harus ikut campur ya. Misalnya dari platformnya nih, dari Robloxnya atau dari permainan yang mengandung hal kekerasan itu bisa diblokir. Kalau dari orang tuanya, dia mah harus mengawasi anak-anaknya. Jadi semuanya harus terlibat gitu, nggak cuma orang tua, pemerintah juga harus gitu. Jadi semuanya harus terlibat dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan belum ada rencana pemerintah memblokir game Roblox. Namun, Kementerian Komdigi akan mengevaluasi game ini. Berarti masih menyelidiki. Masih menunggu laporan evaluasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terkait game Roblox sebagai acuan. Mbak, kalau Roblox aja Mbak, dikit Mbak. Habisnya Mbak, akan diblokir nggak sama Komdigi Mbak? Belum ada rencana, belum ada rencana sampai nanti ada apa namanya kita evaluasi, kan ada jadwal masih evaluasi ya. Belum ada penyampaian dari dirjen tersebut, nanti kita lihat.
Kalau untuk developer gamesnya akan dipanggil nggak sama Komdigi, Mbak? Terima kasih ya Mas, terima kasih. Jadi masih dalam tahap penilaian apakah ini bagus atau enggak, atau diblokir atau enggak gitu, masih dievaluasi ya. Sejumlah ibu di Purwakarta setuju dengan langkah pemerintah melarang game Roblox. Mereka bilang permainan itu berdampak negatif bagi anak-anak. Kalau menurut saya sih bagus, saya mendukung, setuju. Karena sering lihat juga kan anak-anak kalaupun misalnya udah sering dilarang juga tetap aja misalnya suka dengar kata-kata kekerasan di situnya, terus ada juga kayak tembak-tembakan, terus sama bunuh-bunuhan gitu sih. Ya, ibu mah setuju aja itu biar nggak dimainin sama anak-anak, itu mengganggu tidurnya, mengganggu jam pelajarannya. Soalnya kan itu bisa online ya mainnya gamenya, jadi nanti takutnya ada pedofil atau apa yang ikut main di situ kriminal gitu. Bisa juga mengajarkan anak kita bahasa-bahasa yang tidak baik, itu kan bisa itu juga masalah. Bercakap-cakap lewat online kan, sedangkan kan kita nggak tahu ya itu orang dewasa atau anak-anak. Kalau saya sih setuju. Ya itu kesaksian dari beberapa orang tua yang mengenai kebijakan seperti ini. Apakah bagus atau tidak bagi orang tua tadi, beberapa orang tua itu bilang disetujui karena banyak dampak negatifnya ke anaknya ketika mereka mainkan game seperti ini. Jadi kayak misalnya dari bahasanya, jam tidurnya, dan keseharian anak itu. Jadi bisa berpengaruh secara psikologis. Nanti pada udah dari psikologis udah rusak, nanti kedepannya juga jadi bermasalah. Itu maka dari itu orang tua tuh setuju ketika ada game yang bermasalah itu diblokir ya. Populer, Roblox menuai kontroversi di berbagai negara sebab diduga mengandung konten-konten berbahaya bagi anak-anak, mulai dari ujaran kebencian, kekerasan hingga konten seksual. Ya, sampai Tim seksual Liputan juga. Kompas TV. Ya bayangin kalau misalnya anak kecil yang belum mengerti apa-apa, yang belum seharusnya mengetahui, dijejelin, dikasih tahu hal seperti itu tanpa ada filter, tanpa ada penyaringan terlebih dahulu, itu mereka pasti bakal menyerap itu dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah ini bisa mempengaruhi psikisnya atau psikologinya lah, secara mental mempengaruhinya. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kebijakan yang dibuat pemerintah soal game online Roblox harus mengutamakan perlindungan terhadap anak. Regulasi yang dibuat harus berbasis pada digitalisasi yang ramah anak. Anak dilindungi dan keselamatan anak ini menjadi pagar utama ya. Tapi tentu apa yang terjadi itu kan berbasis kebijakan dibuat itu kita akan mendukung berbasis temuan. Dan masa sekarang ini kita memang nggak bisa melarang, istilahnya gini, kita tidak bisa menghindari anak dari digital. Jadi tapi bagaimana dari regulasi-regulasi yang dibuat untuk bisa mendukung supaya anak itu ramah di dalam ruang digital. Ya memang Roblox ini adalah satu platform, memang banyak sekali ratusan game di situ dan umurnya tidak tahu yang masuk itu. Nah batas-batasnya itulah yang harusnya menjadi sebuah regulasi dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan orang tua itu harus mendampingi anak ketika mereka ada di dunia daring. Kita tidak bisa menghindarkan anak dengan digital, tapi kita memberikan ruang aman digital kepada anak. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah keselamatan anak itu sendiri dan kebijakan yang akan dilakukan dari mungkin Komdigi atau dari Dikdas atau apapun kita akan ikutin berbasis temuan yang ditemukan di lapangan. Berarti bagaimana gamenya itu mengamankan anaknya. Jadi kalau misalnya ada game nih, game itu mungkin ulah anak-anak, banyakan mungkin 90% itu bagusnya untuk anak karena emang sesuai bermain dan menambah informasi dan wawasan dan sebagainya, itu bagus. Cuma mungkin ada sebagian kecil ya mungkin 10% atau di bawahnya itu bisa berbahaya bagi anak. Nah ini cara menanggulangi 10% yang bermasalah ini itu bagaimana caranya? Dibuat kebijakannya atau dibuat larangannya atau gimana caranya game ini tidak muncul ke permukaan gitu. Jadi harus bekerja sama nih dari pemerintahnya itu tahu ya bukti-buktinya tadi, terus dia tuh akan mengkomunikasikan ke Roblox-nya atau tempat platform game itu tuh berada. Jadi kalau misalnya game ini nggak mau nurut, itu bisa aja diblokir. Itu kalau misalnya nurut, berarti mereka harus sesuai dengan regulasi untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Itu jadi keuntungannya kalau mereka mau ngikutin apa yang kita buat ya peraturannya demi keamanan anak-anak yang bermain di game itu ya.
Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung dengan Kompas TV, psikolog anak, remaja dan keluarga, dari Sani psikolog Budiantini Hermawan. Selamat siang, dari Mbak Sani. dari ahli lah. Selamat siang, Mas. Mbak Sani, sedang ramai soal game Roblox. Apakah Anda sendiri sudah mengidentifikasi apa saja sebenarnya tanda-tanda konten Roblox yang berpotensi bahaya, misalnya gameplay atau jenis game atau interaksi tertentu di dalamnya? Iya, sebenarnya kita tahu ya bahwa permainan games itu membuat anak bisa jadi ketergantungan. Itu yang pertama sekali. Anak menjadi ada attach kepada games, anak juga tidak bisa menyelesaikan gamenya itu secara pendek tapi terus berlanjut ya. Dan game ini salah satunya yang memang lagi viral, di mana semua orang bermain. Bahkan kalau ada anak yang nggak main seakan-akan tidak tertinggal ya. tidak era kekinian begitu. Jadi games yang sekarang ini itu yang kita khawatirkan ketika berbau kekerasan dan ada konten juga mengandung seksualitas begitu. Tapi yang terutama adalah bagaimana anak akhirnya attach dan kalau sudah ketergantungan, anak tersendiri tidak mau berinteraksi dengan yang lain, dengan dunia luar, dengan belajar misalnya, akhirnya konsentrasi pun semakin menurun. Nah ini yang juga menjadi masalah karena anak sendiri sudah merasa nyaman di dunia gamesnya dan berinteraksi di dunia gamesnya, padahal di situ banyak sekali mengandung unsur yang beresiko atau berbahaya. Jadi mengganggu secara sosialnya ya. Jadi kemampuan sosial tuh bisa menurun. Nah, harusnya main-main sama anak-anak di dunia nyata, tapi dia malah fokus di game dunia maya. Nah, ini yang berbahaya. Seharusnya anak kecil tuh diajarkan dari awal bagaimana mereka berinteraksi secara sosial. Karena ke depannya mereka tuh nggak hidup sendiri, tapi harus bekerja sama dengan orang lain, harus berinteraksi, harus ngobrol dan sebagainya. Kalau misalnya nggak dibiasakan dari kecil, mereka akan bingung gimana nih cara berinteraksi langsung sama orang yang nyata gitu ya. Jadi gara-gara terfokus di dunia maya, mereka tidak memperhatikan dunia nyatanya. Ya, di mayanya fokus gitu ya. Yang nyatanya mereka mengabaikannya, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memiliki social skillnya gitu lah, kemampuan sosialnya yang kurang gitu ya. Jadi mereka bisa terisolasi di dunia nyatanya. Mereka mungkin di dunia mayanya, di gamenya mereka terkenal, mereka bisa melakukan banyak hal, tapi ketika di dunia nyata, di dunia sesungguhnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini menjadi masalah juga ya. Kelompok umur anak-anak dan juga orang dewasa yang banyak memainkan Roblox ini, Mbak Sani. Iya, betul sekali. Karena tidak ada yang namanya usia, batasan usia, dan mereka bisa saja memakai mungkin usia palsu dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah itu bisa kopi darat. Mereka bisa bertemu secara offline, mereka bisa bertemu di platform chatting lainnya. Dan ini yang kalau orang tua tidak tahu, tidak bisa memantau, justru ini berbahaya karena kita tidak tahu kepada siapa anak kita bertemu, kepada siapa anak kita berinteraksi. Dan di sini ada juga kecenderungan bisa juga ada potensi kriminal di sini begitu. Ya, jadi mungkin di game ada pengamanan khusus untuk menangani masalah seperti ini. Tapi ketika udah di luar game ya itu jadi masalah. Jadi ketemu di game Roblox nih. Nah, mereka komunikasi gimana caranya dibawa keluar dari game Robloxnya. Mungkin lewat WhatsApp, ada yang lewat Discord atau jenis komunikasi lainnya di luar dari Robloxnya gitu. Nah, ketika udah di luar ya mereka menjadi lebih tidak aman lagi. Gitu. Jadi di Roblox udah nggak aman nih ketemu sama penjahat ya, kriminal, nanti dibawa keluar dari pengamanannya. Gitu, di luar Robloxnya. Nah, itu jadi bahaya. Ya, kalau nggak ada pembatasan umur atau ada pemalsuan umur gitu. Jadi orang dewasa yang ingin pengaruhi atau memanipulasi anak-anak gitu ya, itu bisa sekali kalau misalnya mereka melakukannya. Ya karena ada pengawasannya nih gitu. Lihatnya apa tanda-tanda yang mungkin sudah bagi orang tua untuk melihat anak-anak ini sudah terdampak negatif dari konten game ini? Ciri-cirinya apa nih? Iya, pertama sebenarnya kalau kita lihat ketika anak bermain, anak tuh spontan mengujar kalimat-kalimat kasar, kalimat jorok misalnya, atau bahkan sudah melanggar ya aturan atau norma yang ada di keluarganya. Nah ini sudah meresahkan keluarga karena anak dengan mudah mengomong kasar, berbicara yang tidak baik begitu, dan ini takutnya itu terjadi di dalam kesehariannya karena spontanitas tadi. Yang kedua adalah durasi waktu bermain. Anak sekarang kalau bermain tidak bisa cepat, dia akan terus tertantang dan bisa sampai dini hari, bahkan bisa mengganggu sekolahnya. Dan yang selanjutnya adalah ketika anak sudah tidak lagi fokus kepada sebenarnya kewajiban-kewajiban yang dia harus lakukan, tapi justru bermain ini menjadi prioritas utama. Apalagi misalnya tadi sudah ada yang namanya
ada celah untuk akhirnya kejahatan. Di situ anak akhirnya bertemu dengan orang yang dia tidak tahu, tapi ini mengandung justru unsur bahaya. Dalam hal itu orang tua memang harus memantau, karena anak kadang-kadang tidak melapor, tapi orang tua perlu jeli, peka, dan mendampingi anak, sehingga ketika anak sudah ada dalam fase yang membahayakan, kita bisa ada antisipasi jauh-jauh hari untuk menyetop itu begitu. Jadi bukan kurasi tapi antisipasi sejak dini lebih baik. Ya, jadi kita bisa lihat tuh dari ciri-ciri anaknya, bagaimana kesehariannya, bagaimana dia mengucapkan sesuatunya, atau misalnya dari tindakannya. Kita bisa lihat, oh kalau ada yang beda nih, kenapa nih? Masalah dari mana nih? Terus kita bisa cari nih. Kalau misalnya tahu masalah ini jadi masalah, maka kita harus cari solusinya. Jangan sampai anak ini tuh sampai terlambat lah diatasinya. Kalau misalnya terlambat, mereka akan sulit untuk dirubah. Bayangin kalian menemukan anak kalian sudah dipengaruhi oleh game-game atau yang permainan yang membuat mentalnya atau membuat tingkah lakunya itu menjadi kurang baik di mata masyarakat khususnya ya. Jadi nggak sopan, ngomongnya kasar, ngomongnya jorok dan sebagainya. Itu kan menjadi sesuatu yang memalukan bagi kalian, misalnya para orang tua ya yang mendengarkan itu bagi itu. Maka itu aku sih bagaimana kegiatan anak kalian tuh berlangsung. Itu kalau misalnya lihat, wah anak ini bermasalah nih, lihat gamenya ngapain aja nih. Nah itu harus diketahui, jangan sampai kalian inginnya simple aja, membiarkan anak kalian seperti apa gitu, hingga pada akhirnya kalian nggak tahu ini anak kalian itu bermasalah atau enggak. Maka dari itu tadi pengawasan juga penting. Jadi apa yang mereka lakukan, game apa yang mereka mainkan dan sebagainya itu juga harus menjadi tanggung jawab orang tua juga sebagai orang yang mengawasi atau mendidik anak mereka sendiri ya. Dengan anak lain ataupun orang dewasa yang bisa mengarahkan mereka ke perilaku tertentu ini sebenarnya bukan hanya bisa terjadi di game sebenarnya Mbak, bisa juga terjadi di media sosial. Lalu seberapa besar sebenarnya urgensi untuk memblokir permainan ini? Ya, kalau saya sebenarnya blokir itu memang perlu mungkin dikaji ulang ya. Itu kan pemerintah juga, saya mengapresiasi bahwa pemerintah juga akan mengkaji hal ini, dan tidak hanya game ini, tapi mungkin game-game yang lain. Tapi yang jelas sebelum pemerintah mengambil langkah nyata, mari para keluarga, orang tua justru yang memahami, karena orang tua adalah garda terdepan untuk menyelamatkan anak. Kadang-kadang orang tua tahu anak main Roblox, tapi orang tua nggak tahu apakah di dalamnya apa isinya, bagaimana permainannya. Nah ini yang saya menganjurkan, menghimbau orang tua benar-benar ada di dalam dunia anak untuk tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang anak perlu diinformasikan atau diperingatkan gitu ya, supaya juga orang tua dan anak nyambung dan tidak terjadi tadi bahaya-bahaya yang mengancam di dalam lingkungan anak begitu. Jadi orang tua adalah yang paling pertama untuk melihat apakah ini benar atau tidak. Kalau misalnya nggak benar, dari orang tuanya harus mencegah gitu. Nah kalau misalnya orang tuanya nggak peduli, nah pemerintah itu juga akan sulit untuk mengatasinya. Bayangin orang yang terdekat dari kalian ya, dari anak-anak itu tidak memperhatikan bagaimana orang yang jauh kayak pemerintah yang mungkin nggak tahu apa-apa tentang bagaimana cara mendidik anak tersebut. Jadi yang paling pertama yang harus mengetahui masalah ini adalah orang tuanya dulu. Ya kalau orang tuanya tahu, wah ini bermasalah nih, dicegah gamenya atau jangan dimainkan gamenya, diblokir gamenya, dihapus, di uninstall dan sebagainya. Cari alternatif lain, game yang lebih mendidik, lebih baik dan bisa mengembangkan kemampuan anak itu. Gitu, nggak cuma game yang bermain saja, tapi kan ada game yang melatih kecerdasan. Nah itu mungkin menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan dengan membiarkan anak tersebut bermain sesuatu yang tidak kalian ketahui. Gitu ya. Jadi itu salah satu solusinya gitu bagi para orang tua yang ingin tetap mendidik anak tapi melalui cara yang kreatif seperti menggunakan teknologi. Game seperti Roblox ini masih cenderung aman jika dengan pendampingan orang tua seperti itu. Ada pendampingan ya. Jadi aman dan tidaknya itu tergantung bagaimana orang tua tadi menjaga anak. Mungkin gak hanya game Roblox, mungkin ada ratusan game lain yang berbahaya juga. Tapi sekarang karena viral game Roblox jadi muncul begitu. Tapi yang jelas justru jangan fokus kepada game ini saja, tapi banyak games yang harus diseleksi. Mungkin besok-besok ada games yang lainnya yang muncul seperti ini yang viral yang juga membahayakan anak. Intinya adalah orang tua harus mengajarkan anak bagaimana menjadi smart user sebagai pemain game. Tetap dia juga harus mengedepankan yang namanya prioritas kewajiban mereka sebagai mahasiswa atau anak-anak di dunia pendidikannya begitu. Jadi sebenarnya Mbak Sani sudah ada riset akademisnya kah atau penelitiannya yang menunjukkan hubungan antara game-game seperti ini, seperti Roblox ini dan juga dampak psikologis kepada anak?
Oh iya, ada sangat kan penelitiannya. bahkan sudah ada kita ada diagnosa ketika anak sudah ketergantungan dia harus juga masuk ke dalam rehabilitasi seperti narkoba Sampai atau alkohol dan rehabilitasi. sebagainya karena ketika anak kecanduan game dia tidak bisa berhenti untuk tidak memainkan game itu. Bahkan Kecanduan. mungkin beberapa waktu yang lalu selain game Roblox itu sudah terjadi anak kecanduan game dan dia akhirnya berada di dalam dunia games. Nah ini yang sudah mengganggu kejiwaan mereka dan harus di Bahaya langkah-langkah sekali nih. komprehensif baik itu kejiwaan, medikasi, support system itu harus digerakkan segera begitu. Ya kalau udah terlambat tuh bisa mengganggu kejiwaannya, cara psikologisnya, cara mentalnya. Mungkin di luarnya nggak kelihatan sakit, tapi di dalam dirinya itu sedang merasakan kesulitan atau sakitnya itu di dalam gitu ya. Itu penyakit yang nggak terlihat, maka dari itu kita harus jeli nih anak kita ini sedang ngapain, sedang melakukan apa. Nah itu kalau misalnya orang tua nggak tahu anaknya lagi ngapain, nah itu harus dipertanyakan bagaimana mereka mendidik anaknya gitu. Karena kalau misalnya diserahkan begitu saja di keluar atau ke dunia maya itu semua informasi yang bagus, yang jelek, yang positif dan negatif itu semuanya bisa mempengaruhi anak tersebut. Kalau yang positif nggak masalah, tapi kalau yang negatif bagaimana? Nah kalau misalnya udah menyerap terus sudah kecanduan dan nggak bisa dirubah karena udah terserap ya, itu akhirnya harus direhabilitasi. Ya harus dididik ulang bagaimana caranya supaya anak ini tuh bisa lepas dari game tersebut. Ya nggak cuma game Roblox tapi banyak game juga gitu, nggak selain Roblox yang mungkin bisa berdampak negatif kepada anak-anaknya. Kecanduan bermain game yang membuat anak menjadi keganggu jiwanya. Di sini juga saya Bahaya baca sekali Roblox nih. sebenarnya sudah berupaya untuk membatasi ataupun verifikasi usia dan juga membatasi pesan di luar game kepada anak-anak di bawah umur. Namun yang terjadi selama ini saya juga pernah melihat ada konten-konten viral di TikTok ataupun Instagram yang menunjukkan seorang pria atau wanita dewasa bertemu dengan anak SD ataupun anak di bawah umur dan ini juga sejalan dengan kekhawatiran orang tua terkait dengan potensi pedofilia. Bagaimana, Mbak? Ya, bahaya Iya, ini sekali. membahayakan sekali makanya ini adalah menjadi satu gerbang bisanya masuk kriminal di situ kan, ada pedofilia atau ada utang piutang atau ada bahkan judi online ini bisa masuk ke dalam ranah kalau kita sudah online ya itu di digital ini siapapun bisa bertemu, siapapun bisa melakukan kejahatan yang dia inginkan begitu. Makanya ketika anak baru bahaya mulai sekali melek, nih. dia belum tahu bagaimana dunia ini resikonya, bahayanya, justru orang tua harus hadir karena anak tidak menyangka bahwa ini semua itu bisa ke arahnya yang membahayakan anak itu sendiri. Makanya selain memang tadi ya pemerintah turun tangan, orang tua menjaga anak, tapi memang harus ada dibangkitkan juga kesadaran anak bahwa kita harus menjaga diri kita. Tidak mudah orang yang bermanis-manis berchat gitu ya, dengan chat itu belum tentu dia orang baik. Jadi harus ada kewaspadaan dan yang terpenting adalah ketika anak terbuka dengan orang tua, maka ini akan memudahkan orang tua bisa melakukan yang terbaik buat anaknya. Masalahnya kalau anak tidak terbuka, orang tua terkadang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan ini sudah Jadi menjadi masalah. satu takutnya adalah sudah kejadian baru orang tua tahu. Ini yang mengkhawatirkan kita semua begitu. Oke, Mbak. Itu jadi kayak gitu, jangan sampai anak kalian itu terlambat ya, nggak bisa ditolong lagi atau udah sangat dalam ya sakitnya sehingga para orang tua itu tidak mengetahui bagaimana kondisi anaknya. Maka dari itu ini semua pihak harus terlibat, nggak cuma pemerintah tapi yang paling utama adalah orang yang paling dekat dari anak tersebut yaitu orang tuanya. Setidaknya orang tuanya dulu yang paling pertama tahu, yang paling pertama mencegah dan tidak membiarkan anak ini untuk terlibat kepada hal-hal yang tidak seharusnya mereka ketahui. Kayak tadi ya judul ya, main-main kayak judi kayak gitu. Terus ada yang tadi ketemu sama orang dewasa. Nah kalau udah sama orang dewasa bisa aja diarahkan ke luar Robloxnya atau ke permainannya gitu. Jadi di luar permainan tersebut mereka bisa berkontak langsung tuh, mungkin lewat HP, lewat WhatsApp dan sebagainya. Itu juga makin berbahaya karena itu bisa menjadi korban. Bisa aja anak kalian tuh diculik gara-gara misalnya dihubungi nih, nanti kamu datang ke sini ya. Nah ketika sudah datang ke tempatnya, orang itu tiba-tiba menangkap anak itu, jadi diculik aja bisa tuh. Jadi setelah diculik terus jadi korban kekerasan dan sebagainya itu menjadi masalah lainnya yang lebih besar. Maka dari itu jangan sampai masalah ini menjadi sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Yang kecil gitu, yang kecil tuh kayak ini, sebelum hal itu terjadi dicegah gitu. Jangan sampai masalah itu menjadi lebih besar. Jadi pencegahan itu lebih penting daripada kita mengobati apa yang akan terjadi setelahnya
Ya, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita sebelum memblokir, selain dikaji apalagi? Kalau saya adalah pemerintah, mari juga mensosialisasikan bagaimana orang tua seharusnya perilaku-perilaku apa yang harus dilakukan orang tua. Apalagi ya kita tahu di desa-desa mungkin tidak terjamah orang tua dengan edukasi yang benar. Jadi pemerintah pun harus juga mensosialisasikan bagaimana orang tua juga bisa memantau hal ini begitu. Selain dari sistem era digital ini juga memang harus saya setuju dengan sejalan dengan ramah anak. Jadi pemantauan dari semua game online itu perlu dilakukan supaya kita bekerja sama baik pemerintah, sekolah maupun orang tua di rumah. Baik, terima kasih Sani Budiantini Hermawan, psikolog anak remaja dan keluarga sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Siang. Ya, jadi gitu ya. Tentang game Roblox ini nyata nggak cuma game Roblox yang berbahaya, tapi ada banyak game lainnya yang mungkin bisa membahayakan psikologis anak. Karena itu yang harus bekerja sama di sini adalah orang tuanya, pemerintahnya, mungkin gurunya, ada teman sebayanya juga gitu. Jadi semua orang harus terlibat untuk mengamankan anak kita atau generasi kita selanjutnya ke arah yang lebih baik. Jangan sampai kita nggak peduli. Kalau misalnya kita nggak peduli, nanti bagaimana anak ini menjalani kehidupannya ke depannya. Bayangin tadi dari lingkungan sosialnya gitu bisa terganggu, dari kehidupan sehari-harinya dia mungkin nggak bisa tidur gara-gara fokus bermain. Jadi begadang, kalau udah begadang nanti pagi sekolah mereka nggak fokus karena ngantuk kan. Habis ya capek-capek main game gitu semalaman sampai pagi hari gitu, sampai dini hari gitu. Yang harusnya tidur, yang harusnya ngerjain tugas, semuanya terbengkalai. Nah ini yang menjadi masalah. Satu masalah kecil kalau nggak ditangani akan menjadi masalah yang lebih besar. Kalau misalnya kita nggak berlaku sekarang, kapan lagi kita melakukan hal ini untuk ada generasi yang lebih baik selanjutnya. Nah itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan terkait dengan beritanya, sumbernya sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.